Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafhatun Hasanah. Saya adalah guru DMI Tarbiyatul Muqtadiin Montornah Pasongsongan Sumeneb. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 materi ibadah kurban. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes. Alhamdulillah semuanya anak-anakku sehat semua. Gimana? Tadi sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, biasakan sebelum berangkat sekolah kalian sarapan terlebih dahulu ya, supaya kita selalu semangat. Cek kerapian terlebih dahulu. Coba di belakang, di depan, di bawah dilihat apakah masih ada sampah. Sudah bersih? Sudah bersih, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memberi doa? Saya Bu. Coba, amin. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dan sebelumnya Bu Guru cek kehadiran terlebih dahulu. Nama yang Ibu panggil, silakan menunjuk tangan. Fatimah Zahra, Siti Nurfadila, Nailatul Rahman. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia Antum pada rambu di sana aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
dimakan oleh umat Islam. Kalau hewan yang haram, Hewan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. hewan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Terus sekarang, kalau Bu Guru bilang ayam, itu termasuk hewan apa? Hewan yang halal. Hewan halal apa haram? Halal. Coba kasih contoh hewan yang haram. Hewan yang haram. Anjing. Anjing, apa lagi? Babi. Babi, bagus. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, tidak berarti kalian, insya Allah kalian sudah mengingat pelajaran yang kemarin. Pembelajaran kita hari ini adalah, ayo, ada yang mau bantu membaca? Ayo, siapa yang mau bantu membaca? Coba Fuad. 1. Semua dapat menjelaskan pengertian dan hukum dengan benar. 2. Siswa mampu menyebutkan dalil dan cara hewan kurban. 3. Siswa dapat mengidentifikasi hikmah kurban serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Siswa menunjukkan sikap peduli dan berbagi melalui pembelajaran kurban. Ya, terima kasih Mas Fuad. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita cari. Perhatikan gambar itu. Nah, gambar kegiatan apakah di atas? Ayo, ada yang tahu? Coba. Gambar apa? Memelihara kurban. Penyembelihan hewan Kurban. yang disembelih itu apa? Kambing. Kambing. Terus kapan biasanya hewan kurban itu disembelih? Setelah sholat Idul Adha. Bagus. Sekarang, pernahkah kalian melihat proses penyembelihan hewan kurban? Pernah? Yaitu di kapan? Di samping masjid. Nah, ya anak-anak, mempunyai video tentang awal mula disyariatkannya ibadah kurban. Sejarah awal mula Idul Adha. Setiap 10 Zulhijjah, seluruh umat muslim di dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha, atau banyak yang menyebutnya sebagai Hari Raya Haji. Bagi umat Islam, Idul Adha juga diartikan sebagai Hari Raya Kurban. Perayaan ini memperingati kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah untuk mengorbankan anaknya disembelih. Setelah menyaksikan video tadi, kalian sudah tahu, ayo, sejarah awal mula ibadah kurban itu dimulai dari Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nah, kemudian kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Kenapa? Ayo. Karena Allah ingin menguji Nabi Ibrahim sampai di mana ketaatan dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang setelah kita belajar tentang sejarah ibadah kurban, sekarang kita akan belajar tentang materi kurban. Materi kurban. Pengertian kurban menurut bahasa adalah dekat, dan menurut istilah adalah ibadah kepada Allah dengan menyembelih hewan tertentu, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
orang-orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? 1. Islam. 2. Balik. 3. Merdeka. 3. Merdeka. 4. Berkurban. Jadi jika kita mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sekarang hukum sunnah itu bisa berubah menjadi wajib apabila 1. Bernadar. Apa itu bernadar? Berniat untuk berkurban. Terus yang kedua, apabila kita membeli sapi misalnya, terus mengatakan bahwa sapi ini adalah kurban, akan dijadikan kurban, maka sapi itu harus dijadikan hewan kurban, harus disembelih ketika hari raya Idul Adha. Kemudian sekarang dalil kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Nah, maka artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Karena itu bentuk sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayo anak-anak, ada yang tahu surah Al-Kautsar? Ada yang hafal surah Al-Kautsar? Siapa yang hafal surah Al-Kautsar? Ayo coba baca bersama surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Jenis-jenis hewan yang boleh dijadikan kurban adalah yang pertama unta, terus sapi, kerbau, kambing, domba. Syaratnya yang pertama umur hewan kurban atau usia hewan kurban. Jadi usia hewan kurban harus sampai minimal usia yang ditentukan oleh syariat. Yang kedua, kondisi hewan kurban. Jadi hewan yang akan dijadikan kurban itu harus memenuhi kondisi-kondisi yang telah ditentukan. Mana anak pintar? Di sini anak pintar. Mana anak hebat? Di sini anak. Hewan kurban itu untuk berapa orang? Seekor kambing untuk 1 orang. Ya, kalau seekor sapi dan unta atau kerbau itu untuk 7 orang. Hikmah hewan ibadah kurban. Apa hikmah kurban? Kenapa kita harus berkurban? Nah, hikmahnya adalah yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kedua sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga mewujudkan sifat kepedulian kepada sesama. Nah, itulah hikmah ibadah kurban. Guru akan membentuk kalian menjadi 3. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, terus ini kelompok 3. Sekarang dipersilakan untuk hadap-hadapan. Ayo dipersilakan untuk hadap-hadapan. Yang duduk 3 orang, 2 orang menjadi 3 orang, tidak apa-apa. Ini nama lebih dulu, nama kelompok kalian dan nama dari kelompok kalian ya. Ini kelompok 2, kasih nama lebih dulu dan nama kelompoknya dan nama kelompok kalian semua ya. Kasih
Nama? Nama kelompok berapa? Ada nama-nama? Kelompok kalian? Ada di kelompok kalian? Ambil bawahnya. Ayo ditulis jawabannya di sini. Jawabannya di sini. Terus lagi di. Berapa? Ini mata kelompok ini. Yang salah? Ada yang belum ngerti? Kalau sudah selesai, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Siapa yang mau presentasi pertama? Ayo, dari kelompok berapa perwakilan? Siapa? Ayo. Nah, coba dari kelompok 3. Maju ke depan. Ya, panggil salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Unta 5 tahun masuk tahun ketiga untuk 7 orang. Sapi 2 tahun masuk tahun ketiga untuk 7 orang. Kambing 2 tahun masuk tahun ketiga untuk 1 orang. Domba 1 tahun masuk tahun kedua untuk 1 orang. Ya, bagus. Jadi yang dipilih adalah unta, sapi, kambing, dan domba. Benar apa salah? Benar. Ya, dipersilakan tepuk tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Coba kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Ayo dipersilakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari diskusi kalian alhamdulillah benar semua. Kalian pintar, kalian baik, bagus. Kalian semuanya pintar. Setelah kita belajar, ya mungkin ada yang masih belum mengerti. Ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Coba soal. Apakah boleh berkurban dengan sapi betina? Apakah boleh berkurban dengan sapi betina? Baik. Pertanyaannya bagus. Ada yang mau menjawab? Coba Mbak Selvi. Boleh. Benar apa salah? Benar. Jadi berkurban dengan sapi betina itu adalah boleh. Akan tetapi lebih baik berkurban dengan sapi jantan. Terus selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bu. Coba Amin. Apakah
bagaimana kita? Apakah boleh berkurban dengan kambing yang jalannya pincang? Ada yang mau menjawab? Kamu Coba Mbak Fatin. tidak boleh karena yang akan berikan kurban harus sehat dan tidak cacat. Tidak boleh karena hewan yang akan dijadikan kurban itu harus tidak cacat. Benar apa salah jawabannya? Benar. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah mengerti? Selanjutnya Bu Guru mempunyai tes formatif buat kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Dikerjakan satu-satu ya. Sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah selesai, ayo dikumpulkan. Nah, anak-anakku sekalian, gimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ya. Tidak sulit-sulit apa tidak? Tidak. Dipahami apa tidak? Dapat dipahami, alhamdulillah. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Coba sapu 1, sapu 2, sapu 3. Sapu 4, terus sapu 5, sapu 5 2 kali. Bagus, berarti kalian masih konsentrasi. Karena kalau tidak konsentrasi, tepuk-tepuk tadi tidak akan sebagus tadi. Baik anak-anak, kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Ayo, apa pengertian kurban? Yang tahu? Coba, ada apa pengertian kurban menurut bahasa? Kurban adalah dekat. Bagus. Kalau menurut istilah? Yuk, menurut istilah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bagus, alhamdulillah kalian sudah mengerti. Insya Allah kalian sudah paham atas apa yang telah Ibu menjelaskan dari tadi. Anak-anak, minggu depan Bu Guru akan menjelaskan tentang pembagian daging kurban, dan bagaimana cara penyembelihan hewan kurban. Nah, anak-anak kalian tahu bulan depan adalah bulan Idul Adha, di mana jika bulan Idul Adha itu pasti ada yang berkurban. Ya kan? Nah, insya Allah Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyaksikan langsung gimana proses penyembelihan hewan kurban ke tempat penyembelihan hewan kurban. Di mana? Kalau di sini kan di dekat masjid, karena masjidnya dekat dari sekolah, maka insya Allah Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan langsung tentang proses penyembelihan hewan kurban dan cara membagi hewan kurban. Dan gimana anak-anak mau? Mau atau tidak? Mau. Insya Allah bulan depan. Anak-anak, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.